Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dira Lestari, saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu materi teks eksplanasi. Di sini saya akan mengulas kembali tentang pengertian teks eksplanasi menurut Anderson. Yang kedua, saya akan mengulas kembali ciri-ciri teks eksplanasi, dan yang terakhir saya akan mengulas kembali materi tentang struktur teks eksplanasi tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas ke materi yang pertama. Menurut Anderson, teks eksplanasi adalah teks yang menyajikan serangkaian peristiwa yang bersifat faktual atau fakta yang bertujuan untuk memberitahukan setiap proses atau alasan mengapa teks tersebut ditulis. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu faktual, yaitu memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Jadi teks eksplanasi ini mengandung informasi yang benar adanya dan bukan informasi yang bersifat karangan maupun bersifat palsu atau hoaks. Yang kedua, bersifat keilmuan, yaitu teks yang membahas semua fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif, yaitu teks eksplanasi bertujuan memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Yang terakhir, teks eksplanasi ini membahas hal-hal yang umum, yaitu menjelaskan tentang peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang pertama, identifikasi fenomena, yaitu membahas latar belakang terjadinya kejadian dalam teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, proses kejadian, yaitu kronologis penyebab dari suatu kejadian yang diceritakan dalam teks eksplanasi. Yang terakhir, ada ulasan, yaitu mengomentari konsekuensi yang terjadi di dalam teks eksplanasi tersebut. Jenis-jenis teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada teks eksplanasi sekuensial, yaitu teks eksplanasi ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena, seperti urutan daur hidup rantai makanan. Yang kedua ada teks eksplanasi faktorial. Teks eksplanasi ini adalah jenis deskripsi yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses, misalnya dampak penjajahan. Yang ketiga ada teks eksplanasi teoritis, yaitu penjelasan dalam teks eksplanasi ini mengandung spekulasi tentang potensi dibalik fenomena alam. Jika gunung Merapi meletus dapat memicu bencana alam lainnya yang dahsyat. Yang terakhir ada teks eksplanasi kausal, yaitu jenis penjelasan yang menjelaskan sebab atau akibat dari suatu yang berubah secara itu tadi penjelasan dari saya tentang teks eksplanasi. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.